Halo teman-teman, terima kasih yang udah join. Kita undang dulu ya Kak Putrinya. Sebentar, undang dulu. Kita nunggu dulu ya beberapa saat. Sambil nunggu Kak Putrinya gabung, kita ngobrol-ngobrol bentar aja ya. Jerman udah dingin guys. Mohon maaf ini aku pakai jaket tebel. Karena lagi dingin. Semoga kalian di Indonesia ataupun di Jerman sehat-sehat ya. Sebentar. Kita nunggu dulu Kak Putrinya supaya gabung. Sebentar ya guys. Suhunya berapa sekarang? Berapa ya sekarang itu? Kayaknya 4 atau 18 gitu. Nggak tahu. Tadi kalau pagi-pagi tadi sih 5 derajat. Sebentar ya guys. Sambil nungguin Kak Putri, aku mau jelasin dulu ya, apa itu Ohya Cerita. Jadi Ohya Cerita ini kita adalah podcast live yang ditayangkan di Instagram aku di @ohyasiho. Jadi biasanya setiap episodenya kita ada Putra Winners. Siapa ya ini Putra Winners? Halo Putri, sebentar ya aku undang kamu. Masuk gak Putri? Apakah udah ada undangannya? Alhamdulillah. Kak Putrinya, Halo Kak, halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kak Sinta gimana? Alhamdulillah sehat. Ini di Frankfurt kayaknya dingin banget nih Put. Di Bonn gimana? Iya ya, sama di Bonn Iya. juga. Cuma belakangan ini alhamdulillah cerah sih. Iya, iya, Langitnya. iya. Tapi Ini gak tahu tetap nih aja dingin. nanti siang bakalan dingin lagi apa bakalan ada cerah sedikit-sedikit. Gak apa lah. Semoga aja cerah ya. Eh, Terima kasih Putri udah bersedia untuk jadi teman cerita di Ohya Cerita. Jadi Putri Sama-sama. ini tuh adalah teman cerita yang ke-13 nih Putri di Ohya Cerita. Buat teman-teman yang baru gabung, di sini aku mau menjelaskan sedikit ya tentang apa itu Ohya Cerita. Jadi Ohya Cerita ini adalah sebuah live podcast di mana setiap episodenya akan ada teman cerita yang bercerita gitu. Kita tuh punya tagline nih Put. Oh, apa Tagline-nya tuh? terlepas dari apa dan siapa semua punya cerita. Jadi teman-teman juga gitu kalau misalkan mau sharing gitu ke teman-teman yang lain bisa lewat Ohya Cerita gitu. Daripada kita buang-buang waktu, kita langsung aja nih Put ya. Boleh, Nih, boleh. aku mau ngenalin Duluan. secara singkat dulu. Jadi teman-teman, teman cerita kali ini spesial karena dia datangnya dari Bonn. Putri tinggalnya di Bonn ya. Bonn sama Frankfurt itu sekitar 3 jaman ya Put, apa lebih? Tuh, Kurang lebih BTW, 3 jaman. 3 Naik RE jam. biasanya. Jadi Kak Putri ini sekarang lagi kuliah kedokteran di University of Bonn, lagi masuk semester 3 ya Put ya? Betul. Masya Allah. Daripada nanti aku salah-salah ngomong, mendingan Putri aja deh langsung yang mengenalkan dirinya ke teman cerita gitu. Silahkan. Halo semuanya, nama aku Putri. Aku sekarang seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Sinta, aku kuliah kedokteran di sini S1. Nanti tanggal 7 Oktober baru mulai kuliah lagi masuk semester 3. Tapi aku sebenarnya di Jermannya udah dari tahun 2022 kalau nggak salah.
kayak ya 2022. Tapi aku di Jerman sempat kursus bahasa dulu, studiin kuliah dulu, baru mulai kuliah. Terus aku sekarang domisilinya di kota Bonn, di negara bagian Nordrhein-Westfalen. Dan ya mungkin itu aja sih. Aku Indonya dari Tangerang, tapi sebenarnya aku di Indonya sempat pindah-pindah kota mana-mana. Kalau Tapi di aku Indonesia asli boleh Tangerang. boleh tahu Putri Kenapa? di Indonesia sekolahnya di mana tuh? Siapa tahu nih ada temen-temen nih, ada di kelasnya atau mungkin. Ya, aku lulusan SMA Negeri 5 Semarang. Oh, Tapi sekarang aku udah nggak tinggal di Semarang sih. Keluarga juga udah pindah dari Semarang. hmm, Ikut jadi paket Putri anak soalnya. SMA N5 Semarang nih guys. Siapa tahu nih ada, ternyata kebetulan ada adik kelasnya Putri yang lagi nonton gitu ya. Sekarang kakak kelas kalian sudah di Jerman dan sekarang sedang menempuh Hmm. pendidikan kedokteran di Jerman. Put, kamu kan ngambil kedokteran ya. Hmm. Apa sih momen apa yang membuat kamu yakin untuk kuliah kedokteran gitu? Apalagi kan kita udah tahu ya, kedokteran itu ya kuliahnya lama, Betul. susah, apalagi kalau misalnya kita kuliah di Indonesia mahal gitu dan lain sebagainya. Apa sih yang membuat Putri yakin untuk ngambil kedokteran? Sebenarnya ini ceritanya lucu sih. Dulu tuh waktu aku sekolah, sebenarnya aku nggak dominan di bagian hafalan-hafalan gitu, kayak misalnya Hmm. biologi atau sejarah itu aku juga sangat lemah. Justru dulu tuh aku suka banget di matematika malahan, yang hitung-hitungan, yang pakai rumus gitu kan. Karena dulu aku mikir kalau misalnya matematika tinggal ngafalin rumus terus diaplikasikan ke semua soal bisa gitu. Cuma menariknya adalah aku itu sadar bahwa aku tuh juga tertarik di bidang kesehatan. Jadi meskipun aku nggak jago di hafalan nih, tapi aku ngerasa tuh kalau aku tuh enjoy belajar biologi gitu yang um, hubungannya sama tubuh manusia, terus kimia juga lumayan. Um, Kayak belajar tentang molekul-molekul atau obat-obatan juga aku tertarik meskipun aku nggak jago gitu pada saat itu. Nah terus aku mikirnya, oh meskipun nih aku nggak jago di bidang hafalan, tapi kalau misal aku percaya kalau misal aku ada minat di situ, aku punya apa ya kemauan dari dalam diri aku untuk belajar itu, insya Allah pasti ada jalannya gitu untuk kuliah di bidang tersebut. Makanya aku memberanikan diri, agak sedikit nekat juga sebenarnya hitungannya, tapi alhamdulillah sekarang udah semester 3 dan lumayan alhamdulillah lancar kuliahnya gitu. Jadi dulu tuh aku bener-bener ngeliat dulu sebenarnya awal mulanya tuh apa minat aku waktu sekolah gitu di bidang apa. Meskipun aku tahu aku nggak jago di hafalan, tapi um, aku tertarik banget nih sama biologi, aku tertarik sama kimia, aku tertarik sama tubuh manusia, penyakit. Makanya itu aku dari SMA itu aku udah mulai yakin kalau aku mau kuliah kedokteran. Hmm. Jadi memang penting banget ya untuk kita masuk kuliah itu tahu bakat dan minat kita di bidang apa Mm-mm. supaya kita ngejalaninnya juga dengan mudah, nggak mudah Iya, sih, tapi enjoy juga gitu enjoy ngelakuinnya. gitu ya. Mau sesusah apapun kalau misal ada minat dan ketertarikan kan insya Allah bisa gitu. Jauh gitu. Kalau boleh tahu, pas Putri bilang mau kuliah kedokteran, apakah semua orang mendukung? Orang tua gitu? Alhamdulillah iya. Jadi sebenarnya orang tua aku itu benar-benar orang tua yang sangat support banget. Hmm. Justru waktu aku SMA tuh kan pertama kali aku yang kayak benar-benar bilang aku mau kuliah kedokteran, itu mereka justru juga mensupport banget. Cuma waktu itu mama papa aku tuh emang udah bilang kalau misal kuliah kedokteran nggak apa-apa nih kalau misal kamu emang tertarik di kedokteran, tapi kalau misal kedokterannya di Indonesia kemungkinan mama papa belum bisa bantu bayar sepenuhnya, apalagi nanti pas masa S2 atau spesialis gitu kan, karena kedokteran di Indonesia kan mahal banget kalau misal memang nggak dapat beasiswa atau bantuan pemerintah gitu ya, apalagi situasi kedokteran di Indonesia itu juga tidak baik-baik aja kayaknya ya sekarang. Tapi kalau misal dari kedokterannya sendiri itu memang orang tua support banget karena ya mungkin mereka juga paham ini mimpi aku, ini cita-cita aku gitu. Jadi mereka juga dukung sih alhamdulillahnya. Alhamdulillah dapat keluarga yang suportif juga ya, itu kayak Mm-mm. apa ya, sebuah privilege juga ya Put ya, dapat keluarga Ya, yang mensupport apapun mimpi kita. Mungkin itu juga tadi kan Putri menyebutkan bahwa memang untuk kuliah di Indonesia itu satu mahal gitu ya. Apakah mungkin ini yang menjadikan Putri apa ya, kuliahnya ke Jerman gitu? mm-mm. Jadi itu sebenarnya alasan utamanya sih aku akhirnya sekarang berakhir di Jerman. Jadi dulu itu waktu kakakku juga lagi mau cari-cari kuliah, kita sempat datang ke workshop-workshop kuliah ke luar negeri gitu. Terus
nemu lah nih info kalau misal kuliah di Jerman itu gratis katanya kan. Terus setelah dicari-cari lagi informasinya, ternyata memang nggak sepenuhnya gratis, cuma Mhm. ada tetap ada biaya admin, tapi termasuknya lebih terjangkau daripada kalau misal kuliah kedokteran di Indonesia gitu. Dan menariknya kan Jerman juga biaya kuliahnya nggak beda antara jurusan satu sama jurusan lain gitu. Yang membedakan adalah kampus mana sama kampus mana tuh kemungkinan biaya kuliahnya beda gitu. Cuma kalau dari satu kampus yang sama, jurusan apapun tuh sama biayanya. Oh, Makanya itu yang membuat aku awal mula tertarik gitu. Wah ini kedokteran, terus Jerman biayanya nggak lebih mahal dari jurusan lainnya gitu. Makanya aku ngerasa, oh ini worth it banget untuk dicoba. Gitu sih. sebelumnya Putri ada kenalan kah, temen, saudara yang kuliah di Jerman? Jadi kayak, Jujur belum sih. jadi beneran Jujur, sendiri nih ke Jerman. iya. Cuma untungnya dari Indonesia aku nggak sendirian ke Jermannya. Jadi aku waktu itu Hmm. memang kursus bahasa bareng kan sama beberapa teman aku dari Indonesia. Terus berangkat ke Jermannya juga barengan gitu sih. Cuma kalau misal keluarga yang memang udah pernah kuliah di Jerman atau bekerja di Jerman itu belum ada sayangnya. Kan Put, biasanya tuh permasalahannya orang-orang itu yang banyak banget yang cerita ke aku, mereka itu kalau untuk merantau jauh tuh nggak diizinkan orang tuanya. Putri, kemarin gimana nih waktu minta izin? Ma, aku mau kan kalau kedokteran disupport banget nih. Terus pas ke Jerman gitu. Apalagi kalau aku nggak salah Putri ini kan anak bungsu gitu. Kayak Iya, gimana betul. orang tua Putri melepas Putri untuk apa ya, untuk ke Jerman, untuk meraih, untuk kuliah di Jerman gitu. Justru dulu itu yang pertama kali ngasih tahu aku info tentang Jerman bahkan orang tua aku. Oh, Jadi yang tahu duluan tentang info kuliah di Jerman tuh orang tua aku dan orang tua aku juga yang nawarin aku bahkan kayak hmm. ngasih tahu aku, oh ini kuliah kedokteran kalau misalnya di Jerman biayanya terjangkau nih kalau misalnya memang mau dan benar-benar serius gitu mau menekuni bidang ini nggak apa-apa mau papa bantu juga makanya em, alhamdulillahnya aku nggak ada kendala apa-apa kalau misal masalah keluarga minta izin juga nggak susah karena memang dari merekanya juga yang menawarkan. Mungkin itu juga yang salah satu yang sangat aku syukuri kenapa aku bisa bertahan sampai sekarang itu karena aku juga punya orang tua yang sangat suportif gitu. Hmm, Dan iya. untungnya mereka juga percaya sama aku gitu meskipun aku anak bungsu perempuan tapi insya Allah memang kalau misal serius dan insya Allah bisa jaga diri ya nggak apa-apa mau papa bantu gitu support. Nah, tujuannya juga kan untuk meraih mimpi, meraih cita-cita ya, untuk jadi Benar. dokter. Kan kita tahu ya kalau misalnya dokter itu wow pekerjaan yang bisa dibilang mulia karena menyelamatkan orang dan lain-lain. Jadi makanya pasti disupport terus sama keluarganya. Iya, Kalau boleh tahu benar. nih Put, persiapan kamu untuk ke Jerman itu gimana kan? Tadi yang pertama itu kan kamu udah sempat bilang juga kan kalau untuk ke Jerman itu ya bisa bahasa Jerman. Kamu les dulu di Indonesia ya. Kalau boleh tahu berapa lama sih kamu les di Indonesia sebelum akhirnya berangkat ke Jerman untuk student college ya? Apa kamu di Jerman belajar lagi bahasa Jerman gitu? Jadi sebenarnya sebelum ke Jerman aku udah sempat kursus bahasa Jerman, kurang Hmm? lebih sekitar 6 sampai 7 bulanan gitu, sampai di level B2. Kemudian aku berangkat ke Jerman itu juga dengan level bahasa B2, tapi aku sampai di Jerman tetap kursus bahasa lagi. Itu sebenarnya juga karena aku waktu itu belum dapat student college. Jadi aku sempat pernah ikut ujian student college waktu di Indonesia sebelum berangkat ke Jerman. Cuma sayangnya qadarullah belum lulus. Makanya aku di Jerman waktu nyampe ke Jerman tuh aku belum punya pegangan apa-apa nih sebenarnya. Aku belum keterima Hmm. di student college mana-mana. Makanya untuk mengisi waktu dan untuk mempersiapkan ujian selanjutnya aku ikut kursus bahasa lagi itu kurang lebih kalau nggak salah 3-4 bulanan gitu sambil aku juga bisa latihan soal-soal untuk persiapan masuk ujian Sudah. ujian masuk student college ini tuh jadi bahasa kurang lebih total mungkin ada setahun lah ya kurang lebih Mhm. sampai di level B2 baru habis itu level sertifikat bahasa B2 ini yang aku pakai untuk mendaftar ke student college. Tuh. Jadi kalau emang buat teman-teman nih yang nggak tahu apa itu student college, jadi untuk kita, untuk lulusan Indonesia SMA, SMK itu nggak bisa langsung kuliah di Jerman. Jadi kita itu harus mengikuti program student college dulu atau program pendidikan penyetaraan selama kurang lebih setahun ya Put ya, untuk akhirnya kita bisa Betul. daftar kuliah di Jerman gitu. Kalau misalkan boleh tahu nih Put, kamu waktu itu awalnya juga di Bonn kah? Apakah di kota lain nih di Jerman? Dulu waktu aku nyampe ke sini tuh aku tinggalnya di Nordhausen karena waktu itu memang tempat aku kursus bahasa ini
bekerja sama kursus bahasa di Jerman yang ada di kota Nordhausen gitu. Makanya aku waktu landing ke Jerman, aku langsung ke Nordhausen. Mhm. Di situ aku kursus bahasa lagi. Cuma aku student college juga nggak di kota Nordhausen sih. Jadi aku waktu itu student college daftar di mana-mana karena aku mau memperluas kesempatan keterima juga kan. Makanya aku daftar di banyak tempat. Hmm. Terus setelah keterima student college aku pindah juga dari Nordhausen. Jadi nggak langsung di Bonn. Aku baru di Bonn itu 1 tahun ini yang semenjak mulai kuliah aja. Tapi sebelumnya aku nggak di Bonn. Kalau untuk student college sendiri kan itu ada jenis-jenis kurs-kursnya gitu ya Put ya kalau nggak salah. Hmm. Kalau untuk medicine untuk kedokteran sendiri masuknya kurs apa sih Put? Aku masuknya ke M-Course namanya, jadi itu memang khusus untuk orang-orang yang mau kuliah di bidang kesehatan, misal Mhm. kayak biologi juga bisa sih, nggak mesti kedokteran. Biologi atau kimia itu bisa masuk ke M-Course. Terus selain M-Course itu juga ada 4 kurs lain kalau nggak salah, ada atau 3 ya, T-Course, W-Course, S-Course, G-Course, 4 lain. Cuma memang aku karena memang mau ke kedokteran, aku masuknya ke M-Course. Jadi kamu udah kan yakin dari awal aku mau M course, terus aja M course gitu ya. Mhm. Eh, Kalau misalkan kamu student college kan kalau nggak salah itu bisa diperpanjang sampai 2 tahun ya. Kalau Putri sendiri dulu berarti student college cuma setahun aja ya, cuma 2 semester gitu. Mhm. Memang umumnya sebenarnya student college 1 tahun 2 semester, ada juga yang 1 semester, cuma aku ngambilnya yang 2 semester 1 tahun. Kan kalau misalkan untuk student college itu ada ANV-nya gitu kan, Mhm. Aufnahmeprüfung. Aku Kalau mau untuk kita masuk ke universitas Jermannya, ada tes-tesnya juga nggak sih, Put? Gimana sih kalau untuk kedokteran dulu Putri lamar-lamarnya seperti apa? untungnya kalau misal mau daftar kuliah di Jerman itu mayoritas nggak pakai tes masuk lagi, Hmm. jadi kita memang pakai nilai dari SMA kita waktu di Indonesia sama nilai waktu student college. Jadi itu nanti nilainya akan dirata-ratakan. Nah, nanti hasil rata-rata ini yang akan dipakai untuk mendaftar ke kuliah. Cuma ada case khusus nih untuk kalian mungkin teman-teman yang mau ke kedokteran juga. Jadi ada satu tes tambahan, ini optional sebenarnya, namanya tes AS. Tes AS ini bisa diambil kapan aja dan berulang kali sebenarnya. Dan tes AS ini nggak terikat sama kampus-kampus tertentu. Jadi memang ada lembaga khusus yang menyelenggarakan tes AS ini, dan ini bisa kita ambil kapanpun, berapa kali pun, tujuannya untuk bisa ninggiin poin kita waktu pendaftaran. Nah, jadi tes AS ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama kayak pelajaran. Ada sih sebenarnya tes AS itu mungkin 20-30%-nya ada hubungannya sama pelajaran. Cuma kebanyakan tes AS ini lebih berfokus ke kayak bagaimana cara kita berpikir gitu. Jadi kayak tes psikotes gitulah Hmm. bisa dibilang. Nah, kalau misal poin kita tinggi di tes AS ini bisa menguntungkan kita waktu pendaftaran kuliah. Nah, kenapa aku bilang untuk kalian yang kuliah kedokteran bisa ambil tes AS ini, maksudnya direkomendasikan untuk ambil tes AS, karena memang sebenarnya ada banyak kampus yang untuk masuk ke kedokteran ini mereka mensyaratkan harus ada tes AS. Tapi ada juga yang tes AS ini dijadikan sebagai opsi tambahan aja. Kalau misal ada, oke, malah bagus. Tapi kalau misal nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Nah, dulu aku waktu daftar kuliah, aku juga sebelum daftar kuliah maksudnya aku juga ikut tes AS ini 1 kali. Dan tes AS ini juga aku manfaatin untuk daftar kuliah termasuk di Bonn ini. Mungkin itu bisa jadi nilai plus juga. Cuma kalau misalnya nggak ambil terus mau fokus ke ujian akhir student college-nya aja atau Festungsprüfungnya itu juga nggak apa-apa gitu. Bisa dimaksimalkan di FSP-nya. Tapi ya itu untuk tes masuk dari kampusnya sendiri nggak ada. Tapi kalau misal mau ambil tes tambahan bisa, namanya tes AS. Kata orang itu kalau kuliah kedokteran tuh susah Put masuknya karena kita tuh ada NC, apa sih NC atau apa? Numerus Itu clausus. apa sih Put maksudnya? Jadi itu NC itu adalah kayak nilai rata-rata tahun kemarin yang bisa lolos masuk ke jurusan tertentu gitu. Jadi misal Hmm. kedokteran NC 1,0 itu artinya tahun-tahun sebelumnya memang yang berhasil masuk ke jurusan kedokteran tuh ya 1,0 gitu. Itu yang memang bikin susah karena memang mereka udah punya standar gitu. Oh, siswa-siswa kami tuh yang berhasil masuk ke kampus kami dengan jurusan ini segini loh nilainya gitu. Itu juga yang bisa jadi apa ya? Mungkin um, bisa kita jadiin pertimbangan juga kalau misalnya kita mau daftar kuliah gitu. Kita dapat nilainya berapa, terus NC dari jurusan ini di kampus ini berapa gitu. Jadi
itu kayak passing grade gitu Hmm, ya mungkin. betul. Jadi kedokteran itu kemarin waktu Putri masuk berapa NC-nya? 1,0. 1,0. Aku kaget Tapi Putri 1,0 kan. sebenarnya kalau misalnya mau di-spill nih ya, aku nilai student college memang 1,0, tapi aku nilai dari SMA-nya aku nggak 1,0, aku sebenarnya dapat 1,5. Mhm. Eh, terus kalau misalnya dirata-ratakan, aku dapat 1,2 tuh. Nah, 1,2 ini alhamdulillah aku bisa lolos karena memang aku juga ngambil tes as kan. Dan Hmm. salah satu privilege aku juga karena nggak banyak orang Indonesia yang mau kuliah kedokteran di Jerman. Jadi mereka ini kan ngambil satu orang per negara gitu, bukan nggak setiap Oh. negara juga sih. Maksudnya jadi mereka punya satu kuota khusus untuk negara-negara yang selain negara Jerman gitulah ya. Hmm. Nah karena nggak banyak orang Indonesia yang mau daftar kedokteran nih, jadi kayak mungkin saingan aku belum terlalu banyak gitulah. Jadi aku lolos Oh. dengan 1,2 waktu itu. Alhamdulillah. Jadi saingannya nggak gitu banyak ya, tapi tetap aja 1,2. Wow. Karena teman-teman di Jerman itu nilainya nilainya itu 1 sampai 6 dan satu itu terbagus. Hmm. Jadi Iya. wow, aku no comment deh. Wow, kalau berarti berat juga ya Put ya untuk masuk kedokteran ini karena selain harus dilihat dari nilai dan kalau nggak salah ada interviewnya nggak sih Put untuk bisa kayak meyakinkan universitas kalau misalnya kita tuh beneran termotivasi banget untuk kuliah kedokteran apa cukup dari nilai saja. Kalau interview sebenarnya nggak ada, tapi kita bisa nambahin motivation letter waktu pendaftaran. Jadi mungkin dari situ mereka juga bisa lihat seberapa seberapa berkualitas sih calon-calon peserta atau calon-calon Hmm. pendaftarnya ini gitu. Tapi kalau misalnya interview nggak ada sih. Mungkin mereka juga kebanyakan lihat langsung dari nilai kali ya. Jadi Hmm. nilainya berapa, terus baru mungkin kalau misalnya ada beberapa nilai yang sama, mereka bisa lihat CV kita, mungkin kita punya pengalaman apa, kita punya mungkin kayak skill bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain yang bisa membuat kita jadi poin kita bertambah gitu. Terus motivation letter juga mereka mungkin baca juga, cuma yang paling utama tetap nilai sih. Tetap nilai ya. Jadi Mhm. buat teman-teman yang memang tertarik untuk kedokteran, ya mau tidak mau memang nilainya harus dibaguskan gitu. Kalau misalkan gimana sih Put awal-awal kamu cerita awal-awal kamu hidup ke Jerman, berarti kan kamu udah tahu nih, kamu mau ambil kedokteran di mana ini susah. Apakah itu tidak membebani kamu gitu? Jadi pas ke Jerman, kamu langsung pikir, oke, aku mau kedokteran, aku langsung belajar terus atau gimana nih? Ada nggak sih waktu-waktu kamu buat awal-awal di Jerman itu ngerasa honeymoon phase atau kayak kita kan pertama kali nih ke Eropa gitu loh. Atau kamu awal-awal dulu langsung serius, aku mau kedokteran, aku langsung harus belajar. Apa gimana nih bagi Putri dulu? Enggak sih, aku sebenarnya nggak yang begitu serius, nggak begitu nggak sebegitu keras sama diri aku Hmm. sendiri juga. Jadi waktu aku awal ke Jerman, aku kasih rehat dulu untuk diri aku sendiri, untuk beradaptasi juga kan sama lingkungannya. Aku pas awal datang ke Jerman kan juga masih harus ngurus kartu SIM, ngurus akun buat bank di Jerman, terus pengenalan lingkungan sekitar, misalnya kayak toko-tokonya, makanan-makanannya, restoran di sini atau rumah sakit di mana gitu. Jadi aku awal-awal sebenarnya belum terlalu mikirin tentang perkuliahan dulu atau student college dulu, pendaftaran dulu kayak gitu. Tapi aku fokus untuk membuat diri aku nyaman sama lingkungan aku dulu. Jadi aku kenalan sama teman-teman di rumah aku yang pertama di Jerman itu untungnya ada juga orang Indonesianya. Jadi mereka juga yang kayak ngenalin aku sama lingkungan sekitar. Mereka juga bantuin aku untuk kayak bikin kartu SIM, bikin akun bank juga. Terus kita juga sempat masak bareng, ngobrol bareng gitu. Jadi fokus utama aku sebenarnya memang waktu itu aku harus bikin diri aku nyaman di Jerman dulu gitu. Karena kalau misal aku udah nyampe di Jerman terus aku maksain diri untuk langsung belajar kan juga nggak bisa efektif gitu. Karena aku sendiri juga masih belum terbiasa sama lingkungannya, sama kehidupan di sini, kulturnya gitu kan. Pasti banyak yang dipikirin gitu lah. Nanti kalau misal sudah 3 minggu atau 1 bulan di sini baru aku fokusin lagi untuk oke nih kita tujuan awal di Jerman kan yang mau kuliah ya pastinya fokusnya harus ke belajar juga gitu makanya 1 bulan kira-kira 1 bulanan setelah aku ke Jerman gitulah baru aku fokus lagi latihan-latihan soal sama memperdalam bahasa Jermannya juga karena itu juga termasuk penting Nah, itu sih aku nggak yang sebegitu kerasa juga kok datang-datang langsung belajar. jadi penting banget
juga ya kita untuk merasa rumah di tempat baru ini karena kita Mm-mm. akan lama di sini. Jadi sebelum untuk melakukan hal lain, kita berusaha untuk beradaptasi di lingkungan sekitar kita yang tadi Putri Mm. bilang ya. Banyak kan kita ke Jerman juga harus banyak yang diurusin ya gitu. Iya, Tadi bikin kartu SIM, bikin bank kali ya gitu kan, unmelding rekening bank, juga, Anmelden dan tabungan. lain sebagainya gitu. Jadi memang untuk awal-awal di Jerman juga sudah berat gitu kalau misalnya kita langsung mikirnya aduh aku harus belajar, aduh takutnya gimana ya? Takutnya kita nggak bisa belajar malah jadinya stres gitu kan, stres duluan kan nggak bisa nggak baik juga gitu ya. Jadi buat teman-teman yang baru ke Jerman juga berusaha untuk beradaptasi dulu gitu di lingkungan kita ya Putih. Kalau Putri alhamdulillah tadi ketemu temen orang Indonesia ya, jadi sama dia Mm. bisa dibantuin gitu, ditunjukin daerah-daerah setempat seperti apa gitu. Jadi memang tadi aku menarik dan ngobrol sama Putri. Ternyata memang keseimbangan itu penting ya Putri ya. Nggak harus kayak oh, aku harus belajar belajar belajar. Tetap aja kita juga sedikitnya harus have fun dengan Iya, betul sekali. biarkan diri kita merasakan ya rehat dulu lah gitu. Nanti digas Iya. lagi. Kalau misalkan dulu nih waktu Putri ngelamar ke universitas nih Put, berapa banyak sih yang kamu lamar kan kalau di Indonesia kita itu aturannya kan kalau misalkan kita ikut UTBK, bukan UTBK, SMBP, SBMPTN atau SNMPTN itu maksimal 3 universitas nih yang bisa kita pilih. Kalau di Jerman sendiri ada nggak sih maksimalnya yang harus kita, kayak misalkan kedokteran itu maksimal 3 atau maksimal 2 atau gimana sih kalau di Jerman sendiri Put? Kalau misal di Jerman untungnya nggak ada batasan maksimalnya ya. Jadi kita bisa Oh. daftar sebanyak-banyaknya, bahkan di satu kampus pun kita bisa daftar di lebih dari satu jurusan gitu. Makanya dulu waktu aku daftar-daftar kuliah, aku langsung daftar banyak tuh. Aku bener-bener cari informasinya, kampus mana nih yang buka di semester ini, buka pendaftaran untuk kedokteran. Dan jujur dulu tuh aku juga belum terlalu merhatiin gitu loh, ini kampusnya di kota mana, apakah di kota besar, apakah di Hmm. kota kecil, atau di Jerman ujung banget kah, atau Jerman tengah. Itu jujur dulu aku nggak terlalu peduliin itu, karena memang tujuan utama aku kan mau kuliah kedokteran gitu. Jadi aku udah, sebenarnya dari awal tuh udah kayak legowo gitu, udah kayak ikhlas kalau misal aku keterima di kota kecil sekalipun gitu. Yang penting kedokteran. Nah makanya aku bener-bener cariin semua informasi-informasinya, kampus mana aja yang buka. Terus hampir di semua kampus yang buka pendaftaran pada saat itu aku daftarin gitu. Dan total aku daftar waktu itu di 26 universitas. Oh. Jujur sebenarnya kayaknya cuma ada 5 universitas yang nggak aku daftarin. Itu pun juga karena nilai tes as aku nggak mencukupi. Jadi tadi kan yang seperti aku bilang itu memang ada kampus yang mewajibkan adanya tes as dan dengan kriteria tertentu gitu. Jadi ada nilai minimalnya untuk bisa daftar ke kampus tersebut. Nah, karena nilai aku waktu itu belum mencukupi, jadi aku memang tidak daftar di kampus-kampus tersebut. Cuma yang di 26 universitas ini memang aku maksimalin banget nih, aku bener-bener kayak catetin satu-satu dokumennya apa aja, aku bikin listnya, terus aku juga catetin buka pendaftarannya dari kapan, tutupnya sampai kapan, terus apakah dokumennya perlu dikirim lewat pos atau tinggal diupload lewat websitenya, terus apakah kita daftar langsung dari websitenya atau melalui Uni Asis, itu benar-benar aku listin satu-satu, terus aku siapin dokumennya juga. Karena memang aku niat awalnya memang mau kedokteran kan, jadi kalau misal memungkinkan aku mau daftar di tempat yang sebanyak mungkin supaya kesempatannya juga lebih besar. Itu sih yang aku bersyukur banget juga di Jerman, nggak ada batasan gitu kan, jadi kesempatan untuk keterimanya juga lebih besar. Betul. Jadi memang kalau tadi ya di Jerman Putri nggak mikirin ini universitasnya di kota besar atau punya punya nama ataukah Mm-mm. enggak, karena kan kalau di Jerman sendiri kalau universitas negeri itu rata ya apa ya kualitas Iya, pendidikannya merata gitu, jadi tidak ada yang, tapi mungkin ada beberapa universitas yang terkenal misalkan di universitas A tekniknya bagus atau apanya bagus, tapi secara general di Jerman itu alhamdulillahnya semua universitas itu memiliki kualitas pendidikan yang sama, jadi kita nggak usah kayak aduh aku pengen ke ini ah soalnya terkenal atau apa, yang penting masuk aja sih kata Putri tadi ya, karena iya. udah jelas Jerman kualitasnya bagus gitu Mm-mm. teman-teman. Setelah masuk nih alhamdulillah keterima misalkan di Bonn itu Putri, apakah perjuangan Putri selesai sampai di situ Oh, tentu saja atau tidak. baru mulai? Iya, justru ini perjuangannya baru dimulai. Dan jujur aku semester satu tuh, kalau misal dibandingkan sama semester 2 ya, aku lebih susah semester satu
Meskipun Iya. dari segi materi itu, dari segi apa yang harus dipelajari lebih banyak semester 2 kan. Cuma memang aku lebih kesusahan di semester 1 karena itu, karena baru pertama kali jadi mahasiswi di Jerman gitu kan. Belum tahu gimana kuliahnya di sini, dosen-dosennya gimana, teman-temannya juga baru kenalan kan. Mungkin awal-awal tuh masih belum kerasa nyaman di kampus sendiri. Cuma kalau misal awal setelah sering berjalannya waktu, udah mulai ngerasa nyaman, udah bisa fokus belajar, nah itu udah mulai enjoy di kuliahnya. Tapi tetap aja sih kayak keterima kuliah tuh bukan berarti oh udah nih perjuangan selesai, udah berhasil jadi mahasiswi di Jerman. Enggak. Ini masih harus ada ujian-ujian yang harus diperjuangkan. Ya itu sih. Jadi bukan awal ya teman-teman, maksudnya Bukan bukan akhir ketika, akhir. aku udah dapet kampus nih, udah aja. Enggak, ternyata itu baru mulai, Hmm, apalagi seperti kata Putri tadi, semester awal pasti berat ya, kita belum belum merasa nyaman dengan teman-temannya. Kita juga kayak beneran awal banget, kita nggak tahu gimana sih kuliah di Jerman itu. Karena kan di Jerman ya pasti ada perbedaan di Indonesia, dan Putri juga kan ke Jerman langsung kuliah ya Put ya. Tentunya berbeda gitu, apa kuliah dan sekolah itu berbeda, meskipun Putri dari awalnya ikut student college, tapi kan kalau student college masuknya itu sekolah kan, bukan mm-mm. kuliah gitu kan, jadi pastinya beda. Kalau untuk masalah pertemanan nih Put, tadi kan Putri bilang susah nggak sih sebenarnya kalau misalkan di pertemanan itu, di perkuliahan nyari temen. Kalau pengalaman Putri sendiri seperti apa sih awal-awalnya itu? Dari pengalaman aku, jujur kalau misal untuk berteman sama orang Jerman asli itu lumayan susah karena dari segi bahasa juga kan kita kurang ya sebagai mahasiswa asing. Dan kalau misal berdasarkan pengalaman aku juga, teman-teman aku yang satu kelas sama aku ini mereka cenderung untuk mau kumpulnya sama orang-orang Jerman lain gitu. Makanya aku di sini sebenarnya lebih dekat sama mahasiswa asing lain gitu, Auslander lain yang juga punya nasib yang sama di sini kan sebagai anak rantau. Terus kita juga punya masalah yang sama yaitu masalah bahasa. Jadi menurut aku eh, cari teman tuh sebenarnya di sini em, nggak susah kalau misalnya kita membuka diri juga ya. Makanya kalau misal bisa dan ya kalau misal memang kita tuh em, ngerasa nggak nyaman di Jerman gitu, kita kalau misal nggak tahu lagi, misal kita kesusahan belajar atau misal kesusahan untuk menyesuaikan materi sama dosen atau teman-teman lainnya itu kalau misal memungkinkan ngomong apa sih astaga ya intinya kita harus Jadi ini loh intinya ya mau Put ya, membuka kan diri untuk mau mencari membuka teman diri. gitulah Betul. nggak Karena salah cuma satu nggak cuma dengan orang-orang Jerman aja tapi juga sama yang lainnya seperti aku juga berteman sama Auslander lain. Maaf belibet soalnya tadi pagi juga udah. ke Jadi keuntungnya tadi mungkin Putri bilang ya, kita harus membuka diri untuk punya teman ya, karena itu kan membantu juga misalkan di perkuliahan kita nggak ngerti materinya kan, kadang misalkan dosennya bukan dosennya salah menjelaskan, tapi kadang kita tuh nggak ngerti kalau dosen yang jelasin. Tapi kalau misalkan teman sendiri yang menjelaskan, kayak kita oh lebih mengerti. Jadi punya teman itu salah satunya untuk Benar-benar saling support juga saat belajar gitu kan. iya aku Jadi ngerasa juga di kita sini nggak sendiri gitu. iya aku Jadi juga di buat sini teman-teman, prefer untuk belajar bareng teman supaya kita juga bisa menjelaskan dan dijelaskan gitu saling sharing info. kalau emang sama orang Jerman itu susah ya, ya sama orang-orang asing lainnya ya Put ya, karena apa ya, temenan orang Jerman tidak karena orang-orang tuh mikir Put, aku ke Jerman ya udah aku harus punya teman Jerman, tapi ya gimana, kenyataannya memang orang Jerman itu mereka itu punya sifat yang tidak mudah untuk didekati sebenarnya. Jadi kalian jangan sedih gitu, maksudnya kalau temenannya sama orang manapun lah gitu, karena kalau misalkan kalian udah lama di Jerman juga ya mungkin adalah kalian bisa bisa temenan satu dua sama orang Jerman gitu. Gak usah khawatir teman-teman, Iya. gak punya teman di Jerman, gak punya teman orang Jerman, itu bukan akhir dunia. Kita cari teman yang lain ya. Kalau gini Put, tapi berarti alhamdulillah teman-teman kamu juga yang berarti Auslandernya atau orang asingnya bukan hanya Putri nih di kampus. Ada beberapa Auslander lain yang Iya. Dari total 300-an mahasiswa itu kemungkinan 13-an orang kayaknya yang Auslander yang juga mahasiswa asing. hmm, tapi kalau dari Indonesia memang kamu sendiri gitu ya. Terus kalau yang di kerudung nih Put, karena aku banyak banget dapat pertanyaan, gimana nih Putri dengan kerudung Putri, apakah orang-orang itu merasa menjauhi kamu gitu, atau
sekarang mah udah Hmm. open gitu. Gimana nih kalau pengalaman Putri pribadi? Kalau misal aku, alhamdulillah, aku di sini sama sekali belum pernah ngerasa dirasisin atau diperlakukan beda karena hijabku. Hmm. Mereka juga tetap open dan ramah sebenarnya sama aku. Cuma ya itu tadi kita emang nggak bisa sedekat itu sama orang Jerman asli. Cuma yang aku syukuri adalah di sini nggak ada perlakuan beda sih antara orang yang berhijab dan tidak berhijab. Dan aku juga mendapatkan perlakuan yang sama sama dosen atau tutor-tutor yang dari kakak tingkat gitu itu juga sama sama yang lainnya yang tidak berhijab. Dan untungnya Auslander yang mahasiswa asing yang juga ada di jurusan yang sama-sama aku tuh juga ada yang berhijab. Jadi Hmm. sebenarnya aku nggak sendirian gitu. Meskipun aku satu-satunya dari Indonesia, tapi ada juga teman aku yang dari Yaman itu juga berhijab. Dan kita juga sama-sama apa ya, saling support juga gitu loh, saling ngingetin untuk ibadah. Untungnya juga bisa dekatkan aku sama si temen aku yang dari Yaman Hmm. ini. Kita bisa sharing-sharing atau cerita-cerita juga, kamu ada ngerasa kesulitan gak dengan hijab kamu atau dengan status kamu yang sebagai orang Islam, terus mungkin dia ada tips apa, terus kita juga um, belanja barang daging halal tuh Hmm. juga di sini karena uh, memang mayoritasnya bukan orang Islam kan, jadi untuk cari daging halal tuh lumayan susah. Nah itu menurut aku dengan punya teman yang juga berhijab bisa membantu aku juga untuk mengenal lingkungan kota Bonn yang ada sisi Islamnya gitu, misal letak-letak masjid atau letak-letak toko halal gitu. Terus untungnya dari cerita teman aku ini juga nggak ada yang negatif sih alhamdulillahnya. Jadi kita sama-sama diperlakukan yang fair gitu sama orang-orang Jerman dan orang-orang dari negara lainnya yang tidak berhijab gitu, yang non Muslim. Iya, jadi Itu sih untuk buat teman-teman nih, pengalaman aku. tidak usah khawatir ya Put ya, hijab kita tuh bukan penghalang kita gitu untuk bisa Betul. keluar negeri, bisa jadi dokter di Jerman, karena memang ini hanya sebatas apa ya, ini bukan, jadi buat Iya, kalian pokoknya paham-paham jangan nih. khawatir, jangan takut gitu dengan hijab kalian, kalian bakalan gimana-gimana, enggak, justru kita harus bisa menunjukkan jadi kader kader gitu ya, kader Islam juga ya, karena di sini ya kita jadi kader Islam, kita harus menunjukkan bahwa perempuan Muslim juga kita bisa berkarya, berdaya, apapun yang kita inginkan kita bisa mencapai itu. Itu. Jadi gak usah khawatir. Karena di Jerman juga ada namanya religion Freiheit ya. Karena memang di Jerman itu beneran untuk hak-hak warga negara untuk beribadah itu sebenarnya dilindungi gitu loh. Asalkan memang kita tidak, ibaratnya tidak menyenggol yang lain gitu. Jadi Hmm, tetap fokus aja kepada teman-teman, kepada agama teman-teman gitu. Jangan lihat kanan kiri, kok dia salah, dia bener, nggak usah, fokus aja sama diri. aku sama. Tadi kan Putri bilang kalau untuk ibadah nih Put, kalau untuk di kampus sendiri diizinkan untuk sholat di kampus kah? Atau misalkan kamu kalau misalkan jadwal sholat itu harus pulang dulu ke rumah atau di dom atau di mana tuh nanti Putri sholatnya? Kalau misalkan Sebenarnya dulu. kalau misal untuk ibadah memang lumayan susah ya, karena dari kampusnya sendiri itu kita nggak dikasih jadwal khusus kayak Hmm. untuk ibadah. Hmm. Kalau misal kita mau sholat itu jadinya kita harus nyempet-nyempetin sendiri tuh. Jadi aku tuh ada kan praktikum yang sore gitu. Terus ya aku prefer untuk datang telat ke praktikum supaya aku bisa sholat gitu. Dan itu juga sebenarnya kalau misal izin sama tutornya atau dosennya itu juga mereka nggak masalah karena memang kita punya alasan yang jelas juga kan telatnya karena apa gitu. Hmm. Itu dan kalau tempat sholat sebenarnya di Unibon di kampus aku sendiri itu juga sayangnya belum ada. Cuma kita tuh kadang yang orang-orang Muslim di Unibon ini tuh pakai perpustakaan untuk sholat Hmm. gitu. Dan meskipun nih udah banyak orang Jerman juga yang tahu, mereka pun juga nggak masalah gitu kalau misal perpustakaan dipakai tempat sholat. Cuma kita memang pakai tempat yang nggak terlalu ramai dilaluin sama orang-orang supaya kita sendiri juga bisa fokus kan ibadahnya, bisa khusyuk dan merekanya pun juga apa ya karena kita berusaha menghormati mereka, mereka juga berusaha menghormati kita gitu. Jadi mereka pun nggak masalah kalau misal tempat umum dipakai untuk sholat. Cuma ya itu kitanya juga harus pinter-pinter untuk ngingetin diri kita sendiri untuk ibadah karena tadi kita nggak dikasih waktu khusus untuk ibadah untuk sholat. Kalau mau kita harus izin ekstra sama dosennya, terus misal mau cari tempat ibadah harus cari-cari sendiri, harus ya cari-cari peluang. Oh ini mungkin sekarang lagi nggak terlalu rame, mungkin ruangan apa gitu yang lagi kosong itu bisa kita pakai untuk sholat dan boleh juga sebenarnya. Jadi memang tetap bisa aja kalau misalnya kitanya mau, sebenarnya kemauan dari kitanya sendiri. Jadi Mm-mm. buat teman-teman juga kan yang takut di Jerman gak bisa sholat, bisa kalau misalnya kalian mau gitu. Iya, Karena kan itu di sih Jerman intinya. pun
itu tuh bumi Allah. Jadi dimanapun kalau misalnya kita mau beribadah, pasti ada jalannya. Mungkin memang ekstra kita harus, tadi Putri bilang, mungkin Putri harus mengorbankan, harus telat ke praktikum Mhm. karena sholat dulu. Tapi ya gimana guys ya, maksudnya kita hidup, biarpun kita masih muda, tapi kita harus juga harus tahu bahwa ya hidup di dunia ini kan sementara. Buat apa kita ngasih Mhm. kayak gimana ya Put ya, kayak tinggi-tinggi sekolah terus nanti tiba-tiba meninggal, mau dibawa apa? Iya, Gitu. nggak ada bekal untuk akhiratnya. Jadi seimbang lah teman-teman ya. Jadi kita mengejar pendidikan dunia dan kalau bisa ya tetap mempersiapkan bekal kita untuk pulang. Yes. Mhm. Agak serius nih ya pembahasannya. Misalkan boleh tahu nih Put, kalau di Jerman itu berapa semester sih kalau untuk kuliah kedokteran itu? Jadi kita total ada 12 semester 3 bulan, dan Dua, itu dibagi menjadi kita ke ada 12 semester. Ya. Oke, lanjut. ya, kita dibagi jadi 3 tahapan. Yang Mhm. pertama ada preklinik, itu 2 tahun pertama, jadi semester 1 sampai semester 4. Nah, itu di preklinik kita belajar masih hal-hal yang dasar kayak mata pelajaran SMA gitu, masih biologi, fisika, kimia. Cuma memang udah lebih detail gitu lah, udah lebih high levelnya kalau misalnya dibandingkan sama materi SMA ya. Kemudian semester 5 sampai semester 10 atau 3 tahun selanjutnya itu masuk ke masa klinik. Jadi kita udah mulai fokus ke penyakit-penyakitnya atau pengobatannya seperti apa. Tapi kita masih belum praktek sebenarnya, klinik tuh masih, meskipun sebutannya klinik tapi kita masih belajar biasa di kelas. Cuma itu materinya lebih terfokus ke penyakit-penyakitnya. Kemudian di 1 tahun terakhir ini masuk ke koas atau ya praktisier kalau di sini disebutnya. Nah itu yang jadi perbedaan juga antara kedokteran Indonesia sama kedokteran di Jerman. Karena di Indonesia kan koasnya 2 tahun tuh. Nah kalau misal di Jerman, koasnya cuma 1 tahun di tahun terakhir. Nah di tahun terakhir ini pun kita dibagi lagi jadi 3 tahapan, jadi masing-masing 4 bulan waktu koas. Kita di 4 bulan pertama itu kita harus masuk ke stase bedah, kemudian 4 bulan selanjutnya di penyakit dalam, kemudian ya 4 bulan selanjutnya itu kita bisa milih mau stase apa yang sesuai sama minat kita gitu. Terus kalau misalnya menurut aku sendiri, koas 1 tahun di Jerman itu udah termasuk cukup karena sebelum masuk koas pun kita udah ada wajib magang. Di masa Hmm. preklinik di masa preklinik itu kita udah ada yang namanya Krankenpflegedienst. Jadi kita itu wajib magang di rumah sakit selama 3 bulan. Dan itu harus kita ambil juga waktu libur semester, waktu libur kuliah. Jadi nggak enaknya jadi anak FK di Jerman tuh itu juga karena waktu liburan pun kita nggak bisa yang sepenuhnya Liburan. free liburan menikmati summer gitu kan. Kita juga harus magang. Dan Kenaikan Plegedins ini tuh kita bekerja sebagai asisten perawat. Jadi kita masih melakukan tugas-tugas sederhana kayak misal ngitung tekanan darah, kayak cek tanda vital pas pagi gitu, misal terus nganterin obat, nganterin makanan, mungkin juga apa ngelepas infus, misalnya gitu-gitu. Nah, terus waktu masa klinik juga ada wajib magang lagi namanya famulatur. Cuma bedanya sama Krankenpflegedienst yang di preklinik tadi, famulatur ini kita jadi asisten dokter. Jadi udah Hmm. bukan jadi asisten perawat lagi tapi jadi asisten dokter. Dan ini juga kita stasenya bisa request kita mau minatnya di stase mana, kita bisa daftar di stase tersebut. Cuma dari yang aku dengar-dengar sih sesuai juga sama availability dari rumah sakitnya gitu. Jadi dokter di rumah sakit ini yang belum punya asisten tuh yang di stase mana gitu, mungkin bisa kita bisa masuk ke sana. Terus ya itu tadi 2 magang itu yang Wajib menurut gitu aku ya. juga lumayan jadi pengalaman yang berkesan juga dan persiapan juga untuk koas di tahun terakhir gitu. Jadi mungkin kalau misalnya orang-orang dengar, oh kok koas di Jerman cuma 1 tahun ya enak banget kalau kita koas 2 tahun gitu. Mana aku lihat di TikTok tuh koas-koas anak-anak koas di Indonesia kayaknya yang bener-bener capek banget gitu pagi sampai malam terus 2 tahun lagi kan durasinya. Nah kalau misalnya di Jerman memang 1 tahun tapi sebelum itu kita udah ada magang gitu. Jadi kayak hitungannya ya kurang lebih sama aja Mm-mm. gitu. Masa praktek kita antara Indonesia sama Jerman. Kalau dalam Itu memang masa panjang koas sekali ini, prosesnya. kalau dalam masa koas ini berarti udah gak ada lagi perkuliahan. Jadi mungkin setelah koas ini barulah kayak ujian dokter ya. Kalau di Jerman kan kalau untuk mau jadi dokter ada ujian negaranya ya. Mm-mm. Approbation gitu ya kalau gitu namanya. Jadi itu dilakukan itu setelah koas gitu ya Put, atau gimana nih? Ujian Mm-mm. kedokteran. Kalau misal ujiannya itu juga di
setiap akhir tahapan, di akhir preklinik, akhir klinik, akhir koas tuh kita ada ujiannya, Hmm. sebutannya stats exam. Em, di akhir koas itu juga ada tertulis dan lisan ujiannya untuk benar-benar menentukan kita itu layak untuk lulus dari kuliah kedokteran ini apa enggak. Wah, panjang banget ya prosesnya ya, ada 13 Iya. semester dan sekarang Putri baru 3 semester, berarti masih ada 10 semester lagi yang harus dijalani. Ya Allah, Masya Betul. Allah, kuat-kuat Putri, semangat terus. Nih kalau boleh tahu nih Putri, di 3 semester pertama ini pengalaman suka dukanya dan tantangannya itu apa sih Put? 3 semester pertama ini yang kamu rasa kayak, oh my God, ini susah banget. Atau misalkan kebalikannya, oh my God, ini keren banget kuliah kedokteran di Jerman. Gimana? Pengalaman-pengalaman yang tak Eh, terlupakan di 3 semester yang udah kamu ya, lalui. pasti banyak ya sebenarnya. Kalau misal yang paling berkesan banget buat aku itu waktu masa-masa magang sih. Hmm. Karena jujur aku tuh ngambil magang justru sebelum mulai kuliah. Jadi kita tuh boleh ambil magang ini tuh justru sebelum mulai kuliah itu disarankannya sebelum mulai kuliah karena supaya kita bisa mengenal lingkungan rumah sakit dan bidang kesehatan juga kan. Nah aku itu dulu sebelum masuk kuliah aku udah ikut magang 1 bulan di suatu rumah sakit kan. Nah itu aku sebagai maba FK nih yang memang belum masuk kuliah langsung ditaruh di rumah sakit, maksudnya dipekerjakan di rumah sakit sebagai asisten perawat dan langsung kayak mengenal ada kesempatan untuk mengenal secara langsung gimana perawat bekerja, gimana dokternya bekerja, terus aku juga langsung benar-benar hari pertama aku magang tuh aku dilepas langsung untuk ngecek tanda vital pasien gitu, langsung berkomunikasi sama pasien. Nah itu menurut aku bagus banget karena ya yang aku pikir tuh kalau misal magang nih, mana itu kan magang pertama aku di Jerman juga ya. Anak magang yang baru mulai magang itu aku kira cuma disuruh untuk mengamati Ngeliatin. aja gitu. Eh, Belajar dulu kayak teori-teorinya gimana, terus ya pokoknya lihat dulu senior di sana tuh kerjanya seperti apa. Tapi ternyata nggak kayak gitu. Kita meskipun baru mulai banget nih, baru hari pertama magang itu udah langsung kayak em, dilepas untuk langsung bekerja dengan pasien gitu. Tapi tetap masih dibimbing sih sama perawat di sana. Jadi nggak yang benar-benar dilepas terus kayak mereka nggak bertanggung jawab apa-apa atau ya aku dibebasin mau ngapain aja sama pasien tuh juga nggak kayak gitu sebenarnya. Tetap diajarin, tetap dibimbing, tapi aku juga ada kesempatan untuk praktek langsung gitu sama pasien. Yang mana itu menurut aku salah satu pengalaman yang berkesan banget. Terus kalau misal dukanya, ya itu tadi sih kayak masalah bahasa pertama karena meskipun aku lulus dari student college itu kan otomatis dapat level bahasa kayak satu. C1, tapi tetap aja kayak kalau misalnya denger dosen ngomong tuh masih masuk nggak masuk gitu. Kalau misal masuk pun ntar prosesnya lama di otak. Jadi aku masih kesusahan untuk memahami Vorlesung atau kelas yang dijelasin sama dosennya itu aku masih kurang paham. Terus teman-temannya juga yang orang-orang Jerman asli, aku masih susah juga jujur untuk bisa mendekatkan diri sama mereka. Makanya aku larinya ke Auslander-Auslander lain yang memang satu jurusan sama aku. Terus di sini pastinya juga homesick kan karena jauh banget dari orang tua, dari lingkungan rumah yang kita tuh padahal dulu ngerasa nyaman banget di sana gitu. Terus tiba-tiba kita sekarang ada di sini, negara yang jauh banget dari Indonesia, bahkan beda benua. Pastinya kadang tuh kalau misal aku lagi ngerasa kesusahan banget gitu kan belajar kayak paham materi kok susah banget, mana ujian udah mau deket, praktikum banyak, jadwalnya kan lumayan penuh tuh kan jadwal kuliahnya. Terus tiba-tiba kangen rumah, wah itu udah kacau banget sih, kayak pikiran tuh udah nggak bisa fokus, belajar juga udah nggak efektif gitu sih paling tantangannya untuk bisa Hmm. kuliah di sini tuh harus menyiapkan nggak cuma fisik dan otak aja tapi juga mentalnya gitu harus dipersiapkan. Wah, emang berat banget ya Putih ya gitu kan. Aduh, udah mah misalkan kuliah susah, terus kita tiba-tiba kangen rumah, nggak bisa Mm-mm. balik langsung. Kalau misalkan Bandung Jakarta, bisa lah sekarang pakai bus gitu ya. Kayak Iya, Jerman gitu, Jerman Indonesia. Aduh, kangen juga tiketnya kita sendiri. mahal. Iya. Wah, semangat ya buat Putri. Semoga bisa melalui ini sampai akhir dan menjadi salah satu dokter Indonesia di Jerman dan yang berhijab juga.
Wah, Amin, semoga Masya Putri Allah. lancar-lancar kuliahnya. Nah, gini Put, kalau misal selain kuliah nih, kan kuliah kedokteran udah padet nih. Kegiatan kamu selain itu apa sih? Hobi kamu atau apa gitu kan? Aku lihat sekarang kamu aktif banget di sosial media tuh. Apakah ini juga salah satu cara kamu untuk apa ya? Untuk agar tidak stres di perkuliahan atau gimana nih? Tujuan kamu Betul aktif di sosial sekali. media? Ini udah jadi pelarian aku waktu aku studian kolek juga. Jadi kan aku mulai Hmm. upload-upload video tuh waktu studian kolek kan, mulai rajinnya. Itu em, waktu aku capek belajar, waktu aku stres sama masalah studian kolek, itu aku mulai menyibukkan diri aku sama ngedit video karena itu juga jadi salah satu hobi aku kan. Waktu aku SMA tuh aku sempat kayak ikut lomba vlogging dan alhamdulillah menang. Dari situ aku Wah, nyadar tuh mungkin oh kayaknya ini cocok deh di aku gitu. Cuma waktu itu aku bikin-bikin doang dan belum upload gitu, belum memberanikan diri untuk upload video. Nah, tapi pas studian kolek aku mulai ngerasa tambah enjoy nih edit video untuk mengisi waktu luang juga kan untuk menyegarkan otak lagi setelah mungkin seminggu full belajar gitu kan. Itu aku edit video terus aku mulai aktif di TikTok. Sampailah ke sekarang waktu kuliah tuh aku masih um, rajin upload video tapi nggak seintens itu juga sih karena aku membatasi ya paling enggak satu kali dalam seminggu tuh upload video. Kalau misal kebanyakan kan juga kadang takutnya malah kuliah kita yang terganggu atau belajar kita yang jadi nggak fokus karena mikirin sosial media terus gitu kan. Ya, aku tetap membatasi diri aku juga, tapi kalau misal aku memang butuh istirahat atau butuh uplengkung ya, apa itu namanya, kayak keluar sebentar dari rutinitas aku tuh aku larinya ke edit video. Gitu wah. cara aku untuk Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Kak Putri juga aktif banget di TikTok ya Putri ya, di Instagram untuk membagikan kesehariannya Kak Putri sebagai mahasiswa di Jerman. Dan aku nonton-nonton juga cukup informatif nih, apalagi misalkan kalian yang mau tahu juga tentang kuliah kedokteran di Jerman ataupun Jerman secara umumnya. Jadi bisa banget follow Kak Putri di Instagramnya @putri. Apa nih Put? Lupa. Bisa kamu sebutin. .wyt Dot @putri WYT dan .wyt. di TikToknya apa nih Put? Teman-teman bisa kalau misalnya yang punya TikTok bisa Sama-sama, juga username sama kok. eh, Biar nggak susah juga ngafalinnya. ya buat Sama teman-teman @putri.wyt. yang mau lebih dekat dengan Kak Putri bisa banget follow Instagram atau TikToknya di putri.wyt gitu karena banyak banget sih informasi-informasi menarik yang Kak Putri bagikan juga di sana gitu dan menurut aku cukup yang vlogging-vloggingnya itu cukup entertain nih Put gitu kan. Makasih loh. Iya, semangat terus. Nah, kalau misalnya untuk bagi waktunya gimana nih, Put? Berarti tadi kamu bilang ya, berarti kamu Senin Unter der Woche kamu fokus untuk kuliah gitu ya. Kalau misalkan Sabtu Minggu kamu ya kita kayak ngedit video, jalan-jalan dan sebagainya. Kalau Putri sendiri ada nggak sih cara khusus untuk bagi waktu antara kita tetap bisa all out di kuliahan, tapi kita juga tetap sehat secara mental? Gimana nih, Put? Tipsnya bagi Kalau waktu? dari aku sendiri, memang aku Senin sampai Jumat itu aku fokus ke kuliah. Aku nyelesain tugas-tugas, aku belajar lagi, terus fokus ke praktikum, seminar atau kelas gitu. Tapi setelah Jumat itu, jadi hari Jumat itu pokoknya aku benar-benar maksimalin untuk persiapan kuliah, kalau bisa untuk persiapan minggu depannya juga. Jadi aku udah lihat dulu tuh minggu depan aku ada praktikum apa, harus nyiapin apa nih, aku harus belajar apa. Nah, supaya di weekend itu aku bisa ngedit video, mungkin kalau misalnya nggak edit video, aku bisa datang ke acara-acara PPI gitu kan, atau komunitas Islam yang ada di sini. Dan di Bonn kan juga ada namanya Indonesia Muslim Bonn yang ngadain pengajian juga setiap 2 bulan sekali. Yaitu kalau misal udah selesai semua tugas-tugasnya kan enak tuh ya, jadi lebih free, lebih bebas gitu untuk nikmatin weekend gitu. Terus aku juga nggak yang mendorong nge-push diri aku terlalu keras juga untuk kayak ngedit video pokoknya seminggu harus berapa gitu. Kadang kalau misal aku lagi nggak mood juga aku nggak ngedit gitu. Karena aku memang menjadikan TikTok atau Instagram dan sosial media lainnya tuh benar-benar sebagai cara aku untuk berhenti sebentar dari rutinitas dan menjalankan hobi aja gitu, pure karena hobi. Makanya aku nggak yang harus
misal seminggu nih, aku belum ngedit apa-apa nih, gimana aku belum upload apa-apa gitu. Kadang nggak masalah gitu kalau misal nggak ngupload apa-apa pun. Karena memang fokus utama aku di Jerman untuk kuliah. Jadi kalau misal Instagram atau TikTok mungkin nggak jalan ya nggak apa-apa asal kuliahnya lancar deh gitu. Pokoknya target utama aku di Jerman sebenarnya supaya bisa lulus tepat waktu gitu. Itu prioritas utama aku. Kalau misalkan memang berlanjut berjalan ya itu gak ya udah disyukurin, tapi tidak begitu kayak fokus untuk oke aku harus bahkan misalkan tiap minggu tiap hari fokus gitu, tiap hari ngupload video gitu, nggak kayak gitu juga ya Put. Ini kan hobi, Iya. takutnya jadinya malah burn out gitu ya, kita nggak Mm-mm. bisa jalanin kuliahnya dengan baik. Sosial media mah ya udahlah gitu ya buat Putri. Iya. Kalau Putri ada waktu nggak buat jawabin pertanyaan teman-teman? Boleh, boleh. Ya, teman-teman, sekarang alhamdulillah udah selesai nih. Thank you, Putri. Sekarang kita masuk ke acara tanya jawab nih. Jadi buat teman-teman yang penasaran, bisa sekarang mulai bertanya ke Kak Putri nih. Aku penasaran nih, Put. Jadi sebenarnya tadi kan judul podcast kita itu kuliah kedokteran di Jerman itu gratis. Jadi jawabannya Tidak gratis. Karena kita tuh tidak harus gratis bayar sebenarnya. ya. Jadi harus ada, Eh, tadi kan Putri juga bilang berapa sih Put kalau misalkan kamu, kalau boleh tahu nih aku, berapa sih eh, uang semester yang kamu keluarkan untuk kuliah kedokteran di sini? di kampus aku di Unibon per semester kita bayar 294 euro atau kalau dirupiahkan itu sekitar 5 juta rupiah. Dan di luar itu pun aku nggak perlu bayar uang untuk buku, uang untuk praktikum, uang untuk peralatan lainnya gitu. Karena memang sudah disediakan sama kampus. Jadi kita benar-benar cuma bayar 5 juta itu per semester. Dan menurut aku itu Hmm. udah worth it banget sih kalau misalnya dibandingkan sama kuliah di negara lain. Iya. Masuk ke Kalau Indonesia. untuk kebutuhan harian itu berapa nih Put bulanan kamu harus keluarin untuk hidup di Jerman? Per bulan aku butuh kira-kira 680 euro, tapi kadang itu pun lebih. Maksudnya budget aku untuk sebulan gitu, aku usahakan tidak melebihi 680 Hmm. itu. Tapi kalau misal kurang dari itu, alhamdulillah gitu. Dan itu udah termasuk asuransi, Hmm. sewa rumah, dan biaya makan. Itu aku total-total kurang lebih 680 euro atau sekitaran 11 juta. Eh, Berarti cukup hemat ya? Nah, iya ya. Ya, Oh, iya. Cara hemat Putri gimana Put? Masak sendiri? aku selalu masak sendiri. Kalaupun aku makan di luar itu kadang kebanyakan karena diajakin temen. Cuma kalau misal hari-hari biasa aku pasti masak. Terus aku belanja juga selalu bikin list supaya aku nggak kewalahan atau nggak Hmm. kalap gitu loh mau beli apapun Hmm. yang ada di depan mata. Terus apa lagi ya? Em, Barang-barang juga aku lumayan awet sebenarnya, jadi aku nggak beli banyak barang-barang baru. Terus baju-baju juga aku jarang banget beli baju baru. Jadi Yang kita paling ngaruh sebenarnya masak sih. hmm, karena makan makan ya gitu kan, kalau misalnya tiga tiga kali kita makan di luar udah kayak ya udah mati aja. Jadi masak teman. Iya, Ini sekali ada makan tuh pertanyaan udah 10 euro sendiri. kali tiga puluh euro udah. Nanti lah ya kalau misalkan udah selesai kuliah, udah kerja jadi Iya, udah dokter, kerja, dapat boleh lah. gaji ya. Kalau sekarang ya bersakit-sakit dahulu gitu ya. Ini Put ada pertanyaan dari Angela.indri08. Kalau rata-rata rapot untuk masuk kedokteran apakah harus minimal 90? Enggak juga. Untuk minimalnya, kalau misalnya zaman aku, sebenarnya kalau nggak salah masih 80-an. Oh, tapi itu general sih, nggak kedokteran. Hmm. Kalau misal di sistem Indonesia aku kurang tahu ya. Cuma kalau misal di sistemin ke Jerman. sistem penilaian Jerman itu kurang lebih 1,5 tuh udah minimal. Maksudnya ya minimal paling dikitnya 1,5. Dan aku dulu waktu daftar, aku dengan nilai 92 kalau nggak salah rata-rata SMA aku. Dan itu alhamdulillah lolos. Kalau misal bisa Hmm. diusahakan tinggi, ya diusahakan dengan sebaik mungkin ya, karena juga pasti memperluas kesempatan kita untuk keterima juga kan. Ya, teman-teman ya gimana ya, nggak ada lagi belajar kalau yang mau kedokteran. Ini dari lemon_ade. Ini kalau Putri mau jawab, nggak boleh. Kalau misalkan enggak, tidak apa-apa. Kak Putri berarti biaya kuliah sama biaya hidup mandiri ya? Atau memang disupport sama orang tua? Atau kerja part-time juga nih Putri?
Aku alhamdulillah orang tua masih bisa support. Jadi memang aku karena fokus utama aku untuk kuliah juga kan. Jadi aku untuk sekarang belum kerja part time. Dulu tuh aku sempat kerja part-time, cuma waktu itu memang belum mulai kuliah, waktu masih nunggu pengumuman untuk keterima kuliah apa enggaknya tuh aku sempat kerja part-time. Tapi kalau misal sekarang aku memang fokus untuk kuliah, jadi aku belum sempat untuk kerja part-time dan alhamdulillah orang tua juga masih bisa mensupport aku untuk biaya sehari-hari gitu. Alhamdulillah. Cuma alhamdulillah nih semenjak ngonten juga di TikTok, aku dapat uang tambahan juga dari endorsement kan. Alhamdulillah. Jadi itu bisa untuk nambah Dukung Kak Putri kehidupan teman-teman, sehari-hari ayo juga. follow TikTok Ya, dan Instagramnya aku ramekan. juga punya YouTube loh. Baru Ya mulai jangan lupa merintis. subscribe YouTube-nya apa nih Put? Subscribe YouTube-nya. Eh, hampir sama tapi nggak ada titiknya. Jadi @putriwyt. Putri WYT. Jadi memang teman kadang kan Kak Putri juga udah bilang ya kalau misalkan kuliah kedokteran itu padat banget ya Put ya, kan ada juga praktikumnya gitu kan. Kalau misalkan liburan juga kamu bahkan harus eh, ngambil praktikum gitu. Jadi waktunya tidak ada gitu kalau misalnya untuk harus bekerja lagi, karena teman-teman juga harus perhatikan ya, karena kalau kita sebagai orang asing Hmm. kita kuliah di Jerman itu kita bisa part time tapi kan kita tetap harus punya apa ya, karena ada tanggung jawab gitu, karena kalau misalkan kata temanku bener gak sih Put, kalau kita itu tuh untuk apply visa baru lagi untuk memperpanjang visa kita itu Leistung kita tuh dikasih gitu loh ke ABH gitu ya Put ya, Mm-mm. kalau untuk Nah perpanjang ini visa. persis banget pengalaman aku baru-baru ini. Jadi aku tuh daftar, maksudnya aku ngirim antrak atau formulir untuk perpanjang izin tinggal di sini kan. Nah itu mereka memang mencantumkan salah satu persyaratannya adalah Studienverlaubsbescheinigung. Jadi memang surat pernyataan dari pihak kampus bahwa aku ini masih mahasiswi yang tidak melebihi Regelstudienzeit-nya atau tidak melebihi masa normal kuliahnya. Terus aku bisa lulus ujian-ujiannya, aku punya um, kredit poin yang mencukupi gitu. Itu harus ada surat pernyataan dari pihak kampusnya yang nanti juga diajukan ke ABH atau kantor imigrasi ini untuk menentukan kita bisa dapat izin tinggal lagi di sini apa enggak. Jadi berat ya. Jadi teman-teman ya, gimana ya, memang gini lah. Jadi jangan percaya ya kalau misalkan ada iklan-iklan kuliah di Jerman gratis dan kalian bisa kerja part-time. Itu jawabannya tergantung, tergantung jurusan yang kalian ambil. Kalau misalkan kalian Iya, ngambil jurusan yang memang sibuk, gak bahkan liburan pun kita harus tetap praktek atau labor gitu. Jadi harus beneran diperhitungkan dan dipersiapkan secara matang ya Put ya. mm-mm. Kalau ini dari Lemon ada juga nih Put, kayaknya sewa wonungnya berapa per bulan kamu di Bonn? Dan kamu tinggalnya berarti di Aku student one time atau gimana? enggak, aku di WG privat. WG itu One Gemeinschaft. Di sini kita Hmm. satu gedung isinya 9 orang. Terus kamar mandi kita sharing ada dua, tapi dapur masing-masing di kamar. Ini belakang aku dapur. Oh, Eh, untuk satu bulannya aku bayar 320 euro atau sekitar 5 juta rupiah. tiga. Dan waktu itu kaution aku juga cuma 100 euro. Apa Wow, deposit kalau diartikannya. Deposit aku cuma 100 euro. Juga. Lumayan sih wow, berarti meskipun nggak di Studentenwohnheim kan nggak di asrama kampusnya, tapi dapat rumah yang lumayan terjangkau ya. gitu. Alhamdulillah. Ini rezeki juga ya Put ya, dapat Iya, OWG privat harganya 320. Kalau di Frankfurt nggak dapet tuh Put. udah langka sekali ya kayaknya. Iya, jadi alhamdulillah gitu ya. Teman-teman, eh ini Putri masih ada waktu nggak? Udah sejam nih Put. Kita ngobrol gak kerasa. Ini ada nih satu lagi Oh deh, iya kita ya. jawab pertanyaan dari AS. Kalau tes AS itu persiapannya gimana? Terus tesnya online atau offline? Tadi sih udah dijelasin ya sama Putri. Tes AS nih Put. Em, Iya, tes as ini dulu aku persiapannya sendiri. Aku nggak tahu nih suara aku masuk apa enggak ya. Masuk sekarang, Jaringan aku jelek masuk. soalnya. Ya, jadi aku waktu dulu tes as persiapannya sendiri. Jadi aku cari-cari soal di internet, latihan-latihan soal sendiri juga. Di situ kan kadang ada yang langsung soal sama pembahasannya. Itu aku ngerjain-ngerjain sendiri. Kadang juga nonton YouTube. Terus dulu itu aku tesnya offline dan yang berbahasa Jerman. Jadi memang tes as itu kan ada yang berbahasa Inggris dan ada yang berbahasa Jerman. Cuma aku memang pilih yang bahasa Jerman karena menurut aku
mungkin itu bisa jadi nilai plus juga waktu pendaftaran. Tapi ini aku kurang tahu juga ya, mungkin tergantung sama pihak kampusnya juga. Mereka menentukan juga harus bahasa Jerman atau bahasa Inggris kah. Tapi kalau misalnya dulu aku bahasa Jerman dan offline, jadi aku langsung ke tempatnya. Dan dulu tuh aku nggak di kota yang sama waktu aku student collect tempat tesnya itu. Jadi aku harus ke kota lain, sekitaran 1,5 jaman dari kota tempat aku tinggal pada saat itu. Terus aku datang ke sana, dan lumayan sih dari pagi sampai sekitaran jam 2-an gitu baru selesai tes pasnya. Banyak Terus banget. kalau menurut aku, teman-teman aku juga banyak yang persiapan sendiri sih untuk tes as, dan untungnya itu kita bisa ngulang tes as berulang kali kan. Hmm. Jadi nggak dibatasin tuh kita misal tes as yang pertama nilainya kurang mencukupi atau kurang memuaskan gitu kan. Kita bisa um, latihan lagi, latihan soal lagi, persiapin lagi yang benar, terus nanti kita bisa ngulang tes as-nya berulang kali yang nggak dibatasin lah, mau ngulang 4 kali, 5 kali, 10 kali juga bebas gitu. Tapi kalau Teman-teman aku tesnya itu juga banyak yang gratis apa persiapan bayar? sendiri. Tes as ini bayar apa Berbayar gratis? waktu itu, aku kurang ingat berapa, kayak sekitaran 100-an euro gitu deh kalau nggak salah. Oh, ya lumayan juga ya kalau kita ngulang-ngulang. Iya sih Jadi, benar. jadi Kalau bisa persiapannya memang dimaksimalkan. kalau bisa persiapannya memang harus persiapan gitu. Biar Mm-mm. tidak ngulang. Tapi kalau misalnya teman-teman punya rezeki lebih gitu, ah ya udah ngulang mau 10 kali juga gak apa-apa gitu ya ternyata. Iya. Tapi ya itu teman-teman merogoh koceknya yang dalam karena satu tes 100 euro. Nih itu Masya Allah Put, ceritanya keren banget. Semoga lancar kuliahnya. Nah sebelum kita undur diri nih Put, ada gak sih kalimat kata-kata terakhir nih buat pendengar cerita? Bisa itu salam-salam atau pesan-pesan nih ke teman-teman yang mau juga kuliah kedokteran di Jerman. Apa nih menurut Mungkin Putri? pesan aja kali ya buat teman-teman nih mungkin yang juga berniat atau tertarik untuk kuliah kedokteran di Jerman. Aku menyarankan kalian untuk pikir nggak cuma 2 kali, tapi mungkin 3-4 kali dulu. Karena untuk bisa kuliah kedokteran di sini tuh nggak cuma butuh otak aja seperti yang aku bilang tadi, kita juga butuh kesiapan mental. Pinter aja nggak cukup, tapi kita juga harus bisa pandai adaptasi, terus kita juga harus siap entah apapun itu rintangannya, karena kan kita juga di sini hidup sendirian. Kalau misal kasusnya kayak aku ya, aku nggak punya keluarga di Jerman, jadi apa-apa harus sendiri, harus bisa ngandelin diri sendiri gitu. Jadi kalau misal nih kalian memang udah um, yakin banget dari dalam diri kalian mau kuliah kedokteran di sini, ya udah gitu, niatin dan bener-bener dimaksimalin gitu usahanya. Tapi kalau misal kalian masih ragu-ragu atau justru orang tua yang nyuruh kalian untuk kuliah kedokteran di Jerman, tapi kaliannya kurang sedek, nah itu mending dipikir-pikir lagi lah sebelum akhirnya kalian terlanjur kecemplung ke sini gitu. Karena banyak juga kan teman-teman aku yang kuliah di sini tuh ngerasa nggak pas sama jurusannya karena ya memang sebenarnya tuh nggak sesuai sama minatnya, cuma dia tetap lanjut karena alasannya udah terlanjur kecemplung gitu, udah terlanjur ngambil itu, dan sayang juga kan kalau misal ngulang gitu. Jadi sebelum kalian memang memulai kuliah kedokteran di sini, pikirin dulu matang-matang. Kalau misal belum siap, disiapin lagi atau dipikirin lagi apa mungkin memang Jerman itu opsi yang pas untuk kalian atau bukan, karena memang kuliah di mana aja kan juga sebenarnya bisa, nggak harus Jerman kalau misal memang nggak serak di kaliannya gitu. Tapi kalau misal memang udah yakin, ya udah gas aja gitu. Guys, benar kata Kak Putri. Pikir bukan hanya 2 kali, 3, 4 kali. Karena ya Jerman tuh jauh. Kalau nggak betah kita nggak bisa Mm-mm. langsung pulang ke Indonesia gitu. Harus banyak eh, mengeluarkan uangnya, waktunya dan lain sebagainya gitu. Makasih banyak Putri sekali lagi atas waktunya, kesempatannya untuk bisa bercerita di Oh Ya Cerita. Kita doakan semoga Putri kuliahnya lancar sampai Amin. lulus ya Allah, Masya Allah. Amin, ya Allah. Dan Doakan nanti ya teman-teman. subscribe-nya YouTube-nya gede juga nih. Jadi nanti Oh, Kak Putri gantinya Gita Saf di amin. Jerman. Amin ya. Buat Amin. teman-teman, jangan kalau misalkan teman-teman tadi nggak nonton di awal, teman-teman bisa nonton siaran ulangnya. Nanti aku akan share di Oh Ya Cerita Arsip. Nanti aku tag juga Kak Putrinya. Jadi buat teman-teman nih, bantu Kak Putri untuk menjadi kita sub selanjutnya. Subscribe, subscribe YouTube-nya Kak Putri, Putri Putri WYT ya. Terima kasih semuanya. Jangan Makasih juga lupa udah diundang di sini. Berkesempatan sharing-sharing lancar-lancar. tadi. Ya. Jangan lupa teman-teman
terlepas dari apa dan siapa, semua punya cerita. Jadi kalian juga bisa sharing seperti Kak Putri di Oh Ya Cerita. Gimana caranya? Melden aja aku atau hit me on DM. Gitu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.